Hai minasang, ketemu lagi di video Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat buat minasang belajar bahasa Jepang dan budayanya. Tapi kali ini Pandai Kotoba mau bikin segmen baru nih buat minasang, yaitu segmen entertainment. Jadi minasang yang suka dengan entertainment Jepang, drama, anime, sekarang minasang bisa dapat infonya dari Pandai Kotoba ya. Oke, kali ini Pandai Kotoba mau bahas drama. Judulnya Jiten Shinagara Koten Suru yang tayang nanti 14 Desember 2023. Drama ini menceritakan konflik antara pasangan yang masing-masing memiliki konflik dengan kehidupan pribadinya yang mengakibatkan kekhawatiran untuk masa depan mereka berdua. Drama yang diangkat dari novel karya Fumio Yamamoto yang pernah memenangkan penghargaan sastra romantis Shimakyo ke-27, penghargaan seni Kosei ke-16, dan penghargaan Sensei of Gender ke-16 ini akan tayang pada tanggal 14 Desember 2023. Oh ya, banyak juga ya tadi penghargaan dari novel drama ini. Nah, buat minasang yang mau membaca novel dari drama ini, bisa membaca di Shichi Sha Jiten Shinagara. Link di description ya. Nanti Pandai Kotoba tulis di situ. Yuk kita cek apa sih? Kisah apa nih si Jiten Shinagara Koten Suru ini? Simak videonya sampai akhir ya. Jiten Shinagara Koten Suru. Hingga 2 tahun lalu, Yono Miyako yang berusia 32 tahun bekerja sebagai karyawan tetap di bidang pakaian jadi di Tokyo. Namun kembali ke rumah orang tuanya di Prefektur Ibaraki untuk merawat ibunya yang menderita gejala menopause. Dia saat ini bekerja sebagai pegawai di sebuah toko di mall outlet yang menghadap ke Ushiku Daibutsu. Saat teman-teman lokalnya menikah atau punya pacar satu demi satu, dia bertemu dengan Kanichi dan mulai berkencan dengannya yang bekerja di restoran sushi conveyor di Miyakomo Mall. Atau kaiteng sushi ya, maksudnya kayak sushi tei itu loh. Namun, meskipun dia seorang juru masak yang baik dan baik hati, Miyako tidak tahu apakah dia ingin menikah dengannya, yang secara finansial tidak stabil. Di rumah orang tuanya, kedua orang tuanya jatuh sakit, dan sebelum dia menyadari, situasi keuangannya memburuk. Selain itu, berbagai pelecehan seksual dan pelecehan kekuasaan terjadi di tempat kerja. Sepertinya tidak mungkin dia bisa jatuh cinta, mengurus keluarganya, dan pada saat yang sama melakukan yang terbaik di tempat kerja. Menarik ya ceritanya. Kita lihat pemerannya minasang. Ada Honoka Matsumoto yaitu diperankan oleh Yono Miyako. Jadi Yono Miyako ini adalah seorang karyawan kontrak yang bekerja di perusahaan persewaan peralatan kesejahteraan. Hingga setahun yang lalu ia bekerja sebagai manajer toko atau karyawan penuh waktu di sebuah toko pakaian di Tokyo. Namun kembali ke kampung halamannya di Ibaraki untuk merawat ibunya, dia bertemu Kanichi dan tertarik padanya, tapi dia khawatir tentang masa depan mereka bersama. Dia tinggal di rumah 3 lantai dan tinggal bersama ayahnya yang berusia 50-an dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Teman-temannya cenderung menyebutnya aneh. Dia secara mengejutkan ya pandai tenis meja gitu. Lalu berikutnya ada Hashima Kanichi yang diperankan oleh Kisetsu Fujiwara. Lulusan SMP, bekerja paruh waktu di restoran sushi conveyor atau kaiteng sushi di mall yang sama dengan tempat Miyako bekerja. Rumah orang tuanya adalah restoran sushi. Hobinya adalah membaca dan meskipun ia mantan Yankee, ia suka mengumpulkan informasi. Dan ketika menonton acara kuis, dia adalah tipe orang yang ingin mengatakan jawaban yang benar sebelum peserta menjawabnya. Kanichi tidak mampu membiayai dirinya dan ayahnya. Namun ayahnya menderita demensia, berada di fasilitas kesehatan dan membiayai sendiri biayanya. Kanichi sendiri menyukai pemandian air panas. Tokoh berikutnya ada Yono Momoe. Yono Momoe ini adalah ibunya Miyako. Dia menderita menopause parah. Diperankan oleh Mayu Tsuruta. Berikutnya ada Yono Osamu. Diperankan oleh Satoshi Jimbo. Ayah Miyako, dia adalah seorang pekerja kantoran di sebuah perusahaan besar, namun dipindahkan ke posisi yang lebih rendah gitu ya, untuk merawat istrinya. Tokoh berikutnya adalah Kashiwazaki Eri, yang diperankan oleh Masumi Nomura. Teman sekelas di sekolah menengah di ibu kota ya. Dia teman sekelasnya siapa tadi? Ini
siapa? Yono Miyako ya. Nah, dia menikah 2 tahun lalu dan bekerja gitu ya. Dia seperti seorang kakak perempuan bagi Yono Miyako. Dan dia banyak bicara tentang pernikahannya. Berikutnya ada Kojima Soyoka yang diperankan oleh Ryoko Kobayashi. Seorang teman masa kecil ya dari ibu kota. Dia dibesarkan di kompleks perumahan yang sama dengan Miyoko, penjual di pabrik alat tulis, dan dia mendapat pacar bersamaan dengan Miyako. Dan mereka berdua mendiskusikan masalah cinta. Dia serius dan baik hati, tapi juga sedikit logis dan berpandangan jauh ke depan. Dia punya pacar yang lebih tua. Berikutnya ada Nyang, diperankan oleh Makoto Hasegawa, seorang mahasiswa Vietnam yang tampan dan karyawan paruh waktu di restoran sushi conveyor yang bersama dengan Kanichi. Dia sebenarnya sangat kaya, tapi dia prihatin dengan kota yang dia tinggali. Dia cenderung mengubah gaya rambut, dan dia ingin sekali memakai bulu ketika dia datang ke Jepang. Bulu apakah ini? Minasan bisa nonton ya, yang penasaran dengan drama Jiten Shinagara Koutensuru. Rilisnya tanggal 14 Desember, dan minasan bisa nonton drama ini di YTV jam 12 malam waktu Jepang. Buat minasan yang tinggal di Jepang, bisa langsung tonton di tanggal tersebut ya. Kalau yang lain, kita tunggu di tempat biasa nonton. Oke, sebelum Pandai Kotoba akhiri, jangan lupa cek juga video Pandai Kotoba lainnya ya di channel ini. Dan juga like, subscribe, share juga ya, dan komen nih kalau punya info lain tentang drama ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan mata nih. 何泣いてんの？泣いてない泣いてないです。正社員になる道がないわけじゃないけど、俺さ、おみやと言うと楽しいよ。一緒に暮らせないかなって。自転しながら好転してるんだな。あ、自転しながら好転する。12月14日木曜夜11時59分。